الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih kepada Ananda Alif yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Senang sekali saya Ustadz Abe Gifran kembali menyapa para pemirsa dimanapun berada di Cahaya Hati Indonesia. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas tafsir Al-Quran bersama para guru-guru kita dan membahas tausiah dengan tema cemburu buta. Insya Allah tausiah dan tafsir akan dibahas oleh guru-guru kita, diantaranya Ustadz Hasan Kosasih, Ustadz Zainur Rafiq, juga Ustadz Muhammad Sahidi. Begitupun pemirsa di rumah yang ingin ikut ngaji bersama kita, insya Allah nanti kita akan ada segmen ngaji bersama Ustadz Munawir Ngacir. Kami tetap mengingatkan kepada para pemirsa dimanapun berada untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan, diantaranya mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Bu, sehat Bu? Ini dari majelis taklim mana Bu? Al-Ikhwan Jati. Alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu sudah bisa hadir pada kesempatan ini. Pemirsa semua juga bisa hadir pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita akan berbincang lebih dekat lagi dengan para guru-guru kita semua. Namun sebelumnya kita saksikan tayangan yang berikut ini. Hei, matiin. Tahu saya. Gak apa-apa, apa aja. Enggak. Kamu yang ngapain? Kamu ada ke awewe? Kamu cuma berani ke awewe doang. Kamu cuma berawewe doang. Akhirnya kayak gini yang pernah kan sebenarnya. Pernah. Kamu yang naon? Yang naon? Kamu yang naon mas? Pemirsa semuanya, kita sama-sama menyaksikan hal yang sangat tentunya memiris hati kita bahwa ujian itu semua pasti ada. Setiap orang itu pasti punya masalah. Namun tentu banyak persoalan yang kadang-kadang mereka tidak mampu menyelesaikan secara baik. Dari tayangan tadi ada hal yang tentunya bisa kita ambil pelajaran. Terlebih dalam rumah tangga, banyak orang yang kadang-kadang mereka berbuat semena-mena dalam rumah tangganya. Kita kedatangan guru-guru kita semua, mari kita bahas. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran dan semoga jadi ilmu buat kita semua.
Guru Hasan, Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam. Ustaz Melihat Abe. dari tayangan tadi, kenapa dalam rumah tangga itu terjadi KDRT Guru? Ya karena dalam rumah tangga itu banyak masalah. Kalau kita tidak bisa menahan emosi, tidak bisa menahan amarah, yang ada kekerasan, bukan ketegasan. Maka rumah tangga itu kata baginda Nabi, dari awal Ustaz Abe dan ibu-ibu, kita ini harus memilih dari segi agama. Walaupun ada 4 hal, kriteria kita cara untuk memilih calon pasangan kita, suami kita, istri kita. Maka beragama atau memahami agama dengan baik di dalam rumah tangga itu sangat dikedepankan. Fazfariddin taribat yadak. Pilihlah dalam segi agama kepada pasanganmu karena dia akan memberikan kenyamanan kepada dirimu. Kalau orang yang paham tentang agama nggak akan tuh mukul-mukul. Ada emosi, ada amarah, dia tahan. La tagdob walakal jannah. Jangan kamu marah, surga bagimu. Orang yang ngaji itu pasti akan paham. Maka dia tidak mengedepankan emosi, tapi mengedepankan untuk berkomunikasi. Karena kalau memang kita sudah tidak suka dengan pasangan kita, pulangkan saja dia kepada orang tuanya. Ya kan gitu. Atau kita kembalikan kepada hakim, jangan main hakim sendiri. Baik. Istri kok kalau kelihatan kayak tadi kayak maling ya, digebugin. Apa? Salahnya apa? Wala tadribil wajha wala tuqabbih. Kata baginda Nabi, jangan sekali-kali kalian memukul wajah istri, jangan menjelek-jelekan istri. Baik. Kalau memang sudah tidak suka, pulangkan saja, kembalikan dia kepada hakim, kepada orang tuanya. Jangan sampai main hakim sendiri, jangan sampai kita meminta dengan baik-baik, lalu kita tidak menjaga dengan baik-baik. Mungkin Jadi, ibu-ibu ada yang pernah ya begitu. dibangun sama agama Guru ya. Harus dibangun dengan agama. Ustaz. Masya Allah. Oke, Ustaz Zainur Rafiq, lalu apa sih yang menjadi faktor utama adanya KDRT dalam rumah tangga? Baik, terima kasih Ustadz Abai. Saya sangat setuju sama apa disampaikan oleh Ustadz Hasan tadi, bahwa memang solusinya adalah memang agama Bu ya. Kenapa? Itu kan inti masalahnya adalah di marah. Rasulullah itu Bu pernah ditanya, ya Rasul, Islam itu kan luas. Islam itu mengajari bangun tidur, kemudian bekerja, istirahat, tidur lagi, bangun lagi. Seluruhnya diurus sama Islam. Sahabat tanya kepada Rasul, berikan kepadaku clue, fama huwa kanzul Islam. Apa sih mutiara Islam? Apa jawaban Rasul? Kanzul Islam, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Apa yang disampaikan tadi juga oleh Ustaz. Mutiara Islam itu 3. Pertama, jangan marah. Yang kedua, jangan marah. Yang ketiga, jangan marah. Berarti ya, intinya satu, bahwa mutiara. Mutiara itu kan Bu sesuatu yang yang mahal, yang diterpa dengan yang luar biasa. Mutiara dari keislaman kita itu jangan sampai kita marah. Bagaimana kita sholat subuh ke masjid, duhur, asar, maghrib, isya, tapi masih suka marah. Jadi jangan marah kalau kita dibilang istilahnya Islam kita Islam KTP gitu kan. Islamnya Islam kereseknya, Islam covernya saja. Kenapa? Sholat terus, marah terus. Sahabat dalam hadis Nawawi juga menggambarkan tentang ausini ya Rasulullah, berikan wasiat yang utama padaku ya Rasulullah. Fa ausa Rasulullah bi alla taghdab. Rasulullah mewasiatkan satu saja. Apa? Kuncinya la taghdab, jangan marah. Kalau kita sudah terbiasa menjaga marah, suami ataupun istri, indah hidup ini. Maka Islam membawa sebuah misi yang luar biasa. La taghdab, jangan marah. Ustadz gimana dia soalnya ngeselin kita. Tidak ada alasan kita untuk marah. Rasulullah juga sering dibikin kesel. Bahkan Rasulullah ditimpukin sama kotoran. Rasulullah diludahin Bu ya. Ibu kan tahu semuanya. Mohon maaf Bu, ibu tahu Rasulullah kan masuk ke masjid diludahin Bu ya. Sampai 1, 2, 3 kali. Apa yang Rasulullah lakukan? Orangnya yang meludahinya apa? Sakit ya. Yang Rasulullah lakukan apa? Dicenguknya. Kira-kira ibu kalau misalkan diludahin sama orang ketika mau masuk masjid, apa yang ibu lakukan? Pertanyaannya, ternyata Islam kita masih jauh dari Rasulullah SAW. La taghdab, jangan marah, jangan marah. Apapun yang terjadi, ngeselin, dibikin tuh, dizolimi, di apapun. Kuncinya satu ingat,
la taghdab, jangan marah. Kalau marah sudah hilang dari rumah, maka diganti kebahagiaan, ketenangan. Itu mungkin Ustaz Abai. Masya Allah, terima kasih saya Zainur Rafiq. Guru Syahidi, kita tadi dari cuplikan mendengar ada suara jeritan anak. Seolah ini menjadi sikis yang berat bagi anak. Bagaimana menyikapi semua ini Guru Syahidi? Baik, terima kasih Ustaz. Jadi begini Bu, sebenarnya manusia ini diciptakan sama Allah makhluk yang paling sempurna. Sampai-sampai malaikat Jibril itu, tamanna Jibrilu alaihissalam min ibni Adam. Malaikat Jibril itu kalau boleh usul sama Allah, ya Allah saya pengen jadi manusia saja. Karena manusia itu diberikan perangkat yang lengkap. Ada nafsu, ada akal. Malaikat dikasih cuma akal, binatang dikasih cuma nafsu. Sementara manusia dua-duanya ada. Maka dalam kitab Nasuhul Ibad yang sering ibu-ibu dengar, Rasulullah sampaikan, tuba liman kana aqluhu amiron wa hawahu asiron. Beruntunglah orang yang menjadikan akalnya ini sebagai garda terdepan, sebagai imam, sebagai driver. Dan celakalah orang, wawailun liman kana aqluhu asiron wa hawahu amiron. Celaka bagi orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpin, mengendalikan dirinya dan akalnya yang ditawan. Yang bagus adalah orang itu menjadikan akalnya sebagai pemimpin kita dan nafsunya yang kita penjarakan. Ibu tahu sejarahnya sahabat Bilal? Sahabat Bilal itu sudah enggak ada sekian ratus tahun Bu. Tetapi namanya sampai sekarang di masjid disebut. Bilal akan dikumandangkan oleh Ustadz A gitu loh. Orangnya sudah enggak ada. Kenapa? Karena Bilal lebih memilih, ya, lebih memilih badannya yang dipenjara, jiwanya yang tidak dipenjara. Maka orang yang baik itu sesungguhnya bukan orang yang tidak ketemu masalah. Orang yang baik itu adalah orang yang ketemu masalah, mampu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu orang yang baik. Maka kemudian kalau kemudian kita lihat tayangan tadi terjadi seperti itu, karena sang suami tidak memahami bahwa in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apapun kebaikan yang kita lakukan sebenarnya akan jatuh kepada diri kita sendiri dan bukan kepada orang lain. Dan kejahatan yang kita buat akan sampai kepada kita. Itu yang menjadikan bahwa yang terjadi di tayangan tadi adalah karena sang suami tidak merasa memiliki bahwa yang dia lakukan akan berimbas kepada dirinya. Ketika kita melakukan sesuatu kepada orang lain yang ada nafsu Bu. Makanya orang tega, tetapi begitu selesai berbuat yang tidak baik, kita biasanya nangis. Kenapa? Nafsunya pergi, tinggal akalnya. Oleh karena itu ibu-ibu yang baik hati yang kami muliakan ini adalah belajarlah dari tayangan itu. Mudah-mudahan kita semuanya tetap mengedepankan akalnya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Kiai Syahid. Masya Allah luar biasa itu tadi pembahasan yang mudah-mudahan memberikan banyak hikmah, memberikan banyak pelajaran agar tentunya ifda binafsi. Segala sesuatu kembali kepada diri kita. Kalau orang lain pengen menghormati kita, kita dulu pandai-pandai bisa menghormati orang lain. Kalau orang lain pengen memuliakan kita, kita dulu pandai-pandai memuliakan orang lain. Kalau orang lain pengen menghargai kita, kita dulu mampu dan bisa menghargai orang lain. Insya Allah setelah ini kita akan membahas tafsir dari guru kita Ustadz Hasan Kosasi. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an, maka Al-Qur'an yang kita baca akan menjadikan syafaat bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Terima kasih kepada Ananda Alif yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia.
Pemirsa dimanapun berada, di segmen ini lebih berbeda dari sebelumnya. Di program sebelumnya kita pada segmen 2 ini sering mendengarkan tausiah. Tapi di segmen ini kita akan membahas tafsir, membedah ayat, dan mudah-mudahan ini menjadi segmen yang tentunya banyak sekali memberikan pengetahuan terhadap Al-Quran. Sehingga mudah-mudahan Al-Quran ini hudal linas wa bayyinati minal huda wal furqan. Ia menjadi petunjuk dan cahaya bagi setiap orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Insya Allah saat ini kita sudah kedatangan guru kita Ustadz Hasan Kosasi. Beliau akan membahas tafsir Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3. Silahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an ala saqilatih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para habaib, para masyayikh, para kiai, para tuan-tuan guru. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semuanya panjang umur, Amin. sehat walafiat, Amin. terus bisa bimbing kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, jamaah, alhamdulillah ijo-ijo, matanya ngelihat seger ya, apalagi baru pada mandi, lebih seger lagi. Dan jamaah serta pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV dimanapun berada. Terima kasih guru saya Ustadz Abai Gifran, Sama-sama. host yang luar biasa. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hari ini kita diberikan kesempatan oleh Ustadz Abai untuk membedah kajian tafsir. Sungguh luar biasa. Yang selama ini kita hanya membaca ayat mungkin, hanya mengartikan ayat mungkin, tapi kali ini kita dikasih penjelasan tentang makna tafsir yang terkandung di dalam ayat Al-Quran. Ibu tahu artinya tafsir? Tahu. Oh, pada melamun Ustadz Iya, Abai. kasih tahu guru biar tahu ibu-ibu. Kita kasih tahu ya. Iyalah. Tafsir itu adalah penjelasan, penjabaran, dan juga membuka makna yang tidak kita ketahui terhadap sebuah kata dan juga ayat di dalam kitab suci Al-Quran. Biar apa? Biar tujuannya kita memahami, tujuannya kita mengerti, lalu kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar kita tidak salah mengartikan tafsir itu, maka kita harus mengkaji tafsir. Agar kita tidak menyalahkan makna daripada Al-Quran, kita diarahkan untuk mengkaji dan mengaji tafsir. Nah alhamdulillah tadi saya sudah diberikan oleh Ustadz Abai kajian untuk menelaah dan juga meneliti daripada surat Al-Kautsar ayat 1-3. Ibu-ibu mungkin hafal ayat ini, surat Al-Kautsar ini. Coba Hafal, baca Bu. dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal. Yang kita tahu surat ini adalah tentang berkurban. Tetapi jauh lebih itu ternyata di dalam tafsirnya, di dalam penjelasannya, surat Al-Kautsar ini adalah kabar gembira bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dikabarkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa umat Nabi Muhammad nanti akan diberikan telaga Al-Kautsar. Alhamdulillah. Lalu seperti apa? Kita mulai kajiannya. Nah, saya baca kitab.
takut salah. Karena kita mengaji, kita mengartikan Quran itu harus sesuai dengan kitabnya. Biar kita tidak salah kaprah. Ya, di sini diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah kami beri kepadamu wahai Muhammad, kata Allah, telaga Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka bersolatlah lalu kepada Tuhanmu kau menundukkan dirimu, wanhar, dan berkurbanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di sini dijelaskan, tafsir Ibnu Katsir menerangkan kepada kita, apa yang dimaksud dengan telaga Kautsar yang diberikan kepada baginda Nabi untuk umatnya. Inna a'tainal kautsar hatta khotamaha. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan, qala hal tadruna mal kautsar. Baginda Nabi ketika mendapatkan ayat ini, baginda Nabi ketika mendapatkan tafsiran ini, lalu dijelaskan kepada para sahabatnya. Jadi Nabi itu mendapatkan ayat ini, menerima wahyu ini dalam keadaan tertunduk, sedang munajat. Sedang munajat, aghfa Rasulullahi ighfa'atan. Rasulullah sedang menunduk, bermunajat, meminta, memohon kepada Allah untuk umatnya. Lalu setelah beliau tertunduk beberapa saat, farafa'a ra'sahu mutabassiman. Rasulullah setelah munajat, sekian lamanya, lalu Rasul mengangkat kepalanya, lalu Rasul tersenyum karena ada berita yang luar biasa. Inilah yang akan diberikan kepada umat baginda Nabi. Kata baginda Nabi, tahukah kamu apa yang dinamakan Kautsar? Tahukah kamu apa itu Al-Kautsar? Qalu. Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya jauh lebih mengetahui daripada makna itu. Kami tidak tahu ya Rasul, apa sih? Kasih tahu. Kami kepo nih, kepo. Ibu-ibu tahu artinya kepo? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Waduh. Lalu diterangkan oleh baginda Nabi. Faqala, lalu Rasulullah menjawab, memberikan keterangan dan penerangan kepada para sahabatnya. Huwa nahrun. Yang namanya Al-Kautsar itu adalah telaga. Jadi di dalamnya ada air yang mengalir untuk umat Nabi Muhammad. A'tanihi Rabbi Azza wa Jalla. Yang mana telaga itu, kubangan air itu, sungai itu diberikan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana? Fil jannati, di dalam surga. Jadi yang namanya Al-Kautsar itu adalah sebuah telaga khaut. Telaga yang akan dirasakan oleh umat Nabi Muhammad yang tidak murtad, yang tidak musyrik, masuk membawa la ilaha illallah, akan diberikan ini sungai, akan diberikan ini telaga di dalam surganya Allah. Alaihi khairun katsirun, di dalamnya terdapat banyak kenikmatan, banyak anugerah yang dulu mungkin dilarang, yang dulu mungkin dicegah untuk kita rasakan ketika di alam dunia, maka diberikan oleh Allah kesempatan untuk dirasakan oleh kita. Contoh misalkan khamr, minum-minuman keras dilarang. Contoh misalkan minum-minuman yang memabukkan dilarang, tapi saat ini akan diberikan oleh Allah. Kepada siapa? Mereka yang masuk ke dalam surganya Allah. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Yang mana sungai itu nanti akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Saat semua sudah dihisab, sudah dihitung amalnya, dihitung kebaikan keburukannya, ditimbang amal ibadahnya, lalu diputuskan oleh Allah masuk ke dalam surga. Maka kata baginda Nabi, umatku akan merasakan itu telaga. Ya mungkin ada juga istilah pencucian ya. Nih ibu-ibu kan yakin semuanya pernah melakukan dosa, benar nggak? Ada yang nggak pernah melakukan dosa? Dosa mulu. Ya kan? Kebanyakan dosa ya, sama utang. Sama utang. Kadang-kadang gedean utang sama dosa. Ibu-ibu nih Ustadz Abai, sama laki,
Kalau lebaran kemarin kurang THR, melototnya. Udah. Ada yang Mana diem THR? mulu ada. Hah? Ada yang diem baik ada. Agak. Tuh, dosa kita banyak. Maka di sini nanti kita akan diberikan oleh Allah. Aniyatuhu adadal kawakib. Yang isinya itu sejumlah bintang-bintang. Luasnya itu sama dengan luasnya bintang. Ibu tahu bintang di angkasa. Berapa luasnya? Bahkan lebih besar katanya daripada bumi. Tetapi nanti di dalam telaga itu jumlah dan luasnya itu adalah sangat besar. Dan isinya itu berbintang-bintang, penuh dengan hiasan. Kalau di rumah ibu beli bintang-bintangan, nanti di sana bintang beneran. Jadi nggak usah ngarepin di dunia, insya Allah kita ngarepin di akhirat. Yakhtalijul abdu minhum, yang mana mereka nanti akan berlomba-lomba untuk masuk ke dalamnya. Jadi kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk mendapatkan telaga ini. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan berkorbanlah mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya agar kita bisa menjadikan diri kita taat kepada Allah. Jadi kalau kita mau dapat, kalau kita mau merasakan itu telaga, maka kita harus sholat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan yang kita punya, dengan harta, dengan jiwa, sujud kita, merenung, menangis, meminta, memohon. Jangan lupa, nih kadang-kadang ada orang pengen surga, mulutnya doang, ibadahnya kagak. Ibu-ibu pengen dapat surga, tapi tiap hari nggak pernah mau sholat. Lebih utamain sinetron daripada sholat isya. Ayo. Jangan, maka kalau kita mau mendapatkan telaga itu, fasholli li rabbika, sholat karena Allah, bukan karena apa-apa. Wanhar, dan dekatkan diri dengan berkurban. Berkurban itu artinya adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri dengan harta kita. Maka jadikanlah diri kita orang-orang yang senantiasa untuk selalu beribadah. Agar apa? Agar Allah lapangkan, luaskan, mudahkan jalan kita menuju surganya Allah. Sehingga nanti ketika kita wafat, Allah menyambut udkhuluha bisalamin aminin. Masuk engkau, masuk kalian ke dalam surgaku dengan tenang, dengan aman, dengan nyaman. Maka hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat dari segala kesalahan. Tubu ilallahi taubatan nasuha, dan jadikan diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan telaga Kautsar dan Allah berikan kita tempat di dalam surga. Terima kasih guru atas penjelasan daripada surah Kautsar, begitu luar biasa dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Setelah ini kita akan kembali menjelaskan tafsir ayat 1 dari surah An-Nisa oleh guru kita Ustaz Zainur Rafiq. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب
wallahu yuhibbus sabirin. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat khususnya bagi yang membaca dan umumnya buat kita semua yang mendengarkan. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada Ananda Alif yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya buat kita semua yang mendengarkan. Bu, masih semangat Bu? Alhamdulillah. Pemirsa semua, di segmen ini kembali kita akan membahas tafsir. Di mana tafsir ini sangat penting buat kita semua agar kita mampu memahami isi dan ayat Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pembahasan tafsir dari surah An-Nisa ayat 1 ini ada keberkahan dan kebaikan buat kita semua. Kepada Kiai Haji Zainur Rafiq kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Terima kasih Ustadz Abai. Sama-sama. Luar biasa, pagi hari ini beda dengan pagi-pagi yang lain ya. Saya suruh baca tafsir. Luar biasa dan tafsirnya surat An-Nisa. Kebetulan Nisa itu artinya apa Bu? Perempuan. Dan di depan saya semuanya ibu-ibu ya. Cerah-cerah. Cerah-cerah Ustadz Abai. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita akan mencoba menggali satu ayat dari surat An-Nisa. Ini sangat-sangat luar biasa di mana mungkin kita akan diarahkan untuk kaifa nata'ammal ma'al Qur'an. Bagaimana sih kita berintrospeksi dengan Al-Qur'an? Bagaimana kita melihat Al-Qur'an itu sebagai way of life? Bagaimana Al-Qur'an itu sebagai guidance dalam perjalanan hidup keseharian kita. Dan ini yang sangat-sangat luar biasa dan ini yang harus memang segera kita persiapkan. Jadi mudah-mudahan di Cahaya Hati Indonesia ini Ibu dan pemirsa sekalian mudah-mudahan betul-betul mendapatkan sebuah spirit untuk lebih menajamkan bahwa perjalanan hidup kita ada guidingnya itu Al-Quran. Kalau Syekh Sya'rawi menggambarkan Bu, bahwa Al-Quran itu sama seperti buku manual. Engineer ataupun insinyur yang membuat produk elektronik, di dalamnya kan ada buku manual. Begitupun Allah. Allah membuat manusia dengan keajaiban struktur anatomi kita, tapi di dalamnya ada buku manualnya apa? Yaitu Al-Quran. Jadi kalau hidup kita tidak menggunakan Al-Quran, sama dengan ibu membeli produk dari satu produk misalkan dari Eropa, tapi penggunaannya, pelaksananya menggunakan satu produk dari wilayah lain yang beda bahan bakarnya. Apa yang terjadi? Bahasa Sundanya meleduk gitu ya. Nah ini untuk kita bisa menjaga bahwa hidup kita ini harus sesuai dengan arahan yang ada spiritnya di dalam Al-Quran. Bahwa Al-Quran diturunkan untuk menjadi guiding kita. Nah, surat An-Nisa 1 Ibu, kita bacakan. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Wahai manusia sekalian. Ayat ini Bu adalah ayat Madaniyah. Para ulama sepakat ayat Madaniyah itu adalah ayat yang diturunkan selepas hijrah, saudara ya. Betul. Walaupun diturunkannya di mana tempatnya, tapi selepas hijrah, selepas Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah, maka itu disebut surat Madaniyah. Madaniyah. Dan yang sebelum ke Madinah disebut dengan surat Al-Makiyah. Makiyah. Nah, Ibu dan pemirsa, surat-surat yang diturunkan pasca hijrah itu rata-rata berbicara tentang masalah struktur kehidupan, muamalah. Beda dengan ayat-ayat Makiyah.
Takhasisiyah ayat Makkiyah itu berbicara tentang tauhid, ketuhanan. Itu pondasi yang dibangun oleh Rasulullah sekian belas tahun. Nah, ini termasuk surat Al-Madaniyah. Berarti yang disampaikan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, tepatnya tahun keempat Hijriyah. Ya ayuhan nas, wahai orang-orang, wahai manusia sekalian, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kepada Tuhan engkau. Ayat ini Ibu dan pemirsa sekalian menggiring kita untuk pertama Allah mengingatkan bahwa supporting sistem hidup kita itu adalah takwa. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, semua inti yang ada di dalamnya adalah berbicara tentang apa? Tentang takwa. Nah ini ditegaskan, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kepada Tuhan engkau yang mengatur engkau. Kenapa kita takwa? Kenapa kita mengikuti? Karena rabbakum, Rabb. Ada istilah tauhid ar-rububiyah. Kenapa? Karena yang mengaturnya. Pantas dong kita mengikuti pada zat yang mengatur kita. Dari bangun sampai tidur sampai bangun lagi kita diaturnya. Kan pantas kita mengikutinya. Ittaqu rabbakum. Maka kenapa kita harus ittaqu rabbakum? Alladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Digambarkan engkau itu diciptakan oleh Allah min nafsi wahidah. Dari satu manusia. Siapa gerangan Bu? Nabi Adam. Min nafsi wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Dan diciptakan dari Adam itu pasangannya. Siapa pasangan Nabi Adam? Ya, Siti Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsira. Dan setelah itu kemudian menyeruak manusia-manusia. Dari Nabi Adam itu kan kemudian ada Habil, ada Kabil, semua anak-anaknya kemudian menyeruak sampai ke kita yang kumpul di masjid ini. Sampai ke pemirsa yang ada di pelosok dari Sabang sampai Merauke dan seluruh dunia. Wa batha minhuma rijalan katsiran. Ini yang kedua Bu, wattaqullah. Kembali kan tadi disuruh bertakwa, yang sekarang juga wattaqullah. Ingat takwa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi. Bertakwalah engkau kepada Allah yang engkau meminta kepadanya. Sudah mengatur Bu yang pertama ya. Yang kedua sekarang apa? Meminta. Ibu minta kepada siapa? Kan kepada Allah. Ini menegaskan bahwa betul-betul kita harus bertakwa yang telah mengatur kita dan yang kita meminta kepadanya. Alladzi tasaaluna bihi. Nah yang kedua ini yang luar biasa Bu. Wal arham. Ustaz Abai. Masya Allah. Jadi dua Bu dalam surat Al-Nisa ayat 1 itu pertama kita diarahkan untuk bertakwa, yang kedua al-arham. Artinya wattaqu al-arham. Hati-hati jangan sampai engkau menjadi orang yang memecah tali silaturahim. Subhanallah. Kalau takwa digambarkan oleh beberapa mufasir itu ketika Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Umar bin Khattab, apa sih takwa? Kata Ubay bin Ka'ab, kalau engkau datang ke tempat yang gelap, tidak tahu apa ada di dalamnya, apa yang kau lakukan? Kata Sayyidina Umar, samartu wajtahadtu. Aku akan hati-hati dan aku akan semangat, siap-siap. Jangan-jangan ada ular, jangan-jangan ada apa gitu kan. Kata Ubay, hadza huwa taqwa. Jadi takwa itu Ibu adalah semangat dan hati-hati. Jadi takwa itu bukan diem aja di pojok masjid, kemudian ibadah aja terus. Bukan begitu. Takwa itu bersemangat, semangat bisnis, semangat melayani, semangat menjalankan kehidupan dengan normal. Itu takwa. Samartu wajtahadtu. Aku bersemangat dan juga aku berhati-hati. Nah yang kedua Ibu, poinnya adalah wal arham. Kata mu'alif beberapa tafsir digambarkan wattaqu al arham. Hati-hatilah, takutlah engkau, jangan sampai engkau menjadi orang yang memecah tali silaturahim. Allahu Akbar. Bu, orang yang memutus silaturahim itu digambarkan oleh Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk dalam surga orang yang memutus tali silaturahim. Ustaz, silaturahim apa silaturahmi? Menurut Ibu apa Bu? Dua-duanya sama Bu ya. Silaturahim itu bahasa Arab, silaturahmi bahasa Indonesia. Kalau saya lihat memang di dalam kamus besar bahasa Indonesia, silaturahmi dan itu pemaknaannya sudah meluas ke persahabatan. Jadi ini benar mana? Kalau mau saya dua-duanya benar Bu lah. Nggak usah pusing-pusing. Cuman memang takhasisiyat ayat ini menggambarkan kepada silat. Silat itu menyambungkan al-arham adalah ada yang berhubungan dengan rahim.
menyambungkan rahim. Artinya menyambungkan persaudaraan yang kalau istilah dalam Islam itu apa? Al-mahram. Mahram Bu ya, kalau bahasa di Indonesia mungkin muhrim. Sebenarnya bukan muhrim tapi mahram. Muhrim itu orang yang mau umroh, yang mau haji, yang pakai baju ihram itu muhrim. Tapi di sini tuh maksudnya al-arham itu menjaga tali perhubungan kebaikan dengan al-arham. Yaitu orang-orang yang tidak boleh kita nikahi. Siapa gerangan yang masuk dalam al-arham itu? Pertama adalah ibu kita. Berarti hati-hati jangan sampai ibu kita, ayah kita menjadi orang yang terputuskan hubungannya dengan kita. Na'udzubillah, subhanallah. Tapi ingat juga bukan hanya itu. Ibu bapak kemudian orang tua ibu kita, bapak kita, kakek kita. Kemudian ke bawah anak kita, cucu kita. Kemudian saudara dari bapak kita, ibu kita, paman kita, bule kita. Ya, ibu bapak itu semua adalah orang-orang yang dijamin dalam Al-Quran harus kita jaga hubungan baiknya. Sekali ibu dan bapak tidak baik hubungan dengan mereka, la yadkhulul jannah, na'udzubillah. Tidak akan masuk surga. Ibu berantem dengan paman itu kan termasuk masuk al-arham. Ibu nggak apa-apa, bukan ibu saya ini, bukan bapak saya ini, nggak apa-apa jelek sama dia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tobat Bu. Kenapa? Karena takut dengan surat An-Nisa ini ayat 1. Dalam hadis digambarkan tidak bakal masuk surga. Kalau kita tidak baik-baik dengan paman kita, bule kita, kakek kita, bahkan na'udzubillah seandainya ibu dan bapak kita. Ini yang harus senantiasa kita jaga. Bahwa surat An-Nisa ayat 1 ini menggambarkan pertama penajaman supporting system dalam hidup kita yaitu takwa. Dan yang kedua adalah jaga hubungan baik kita dengan arham kita. Dengan ibu bapak kita, nenek kita, anak cucu kita. Kemudian anak dari saudara-saudara ibu kita. Dari ibu dan bapak kita. Kenapa ya? Bu, ada sebuah hadis Rasulullah SAW, seandainya misalkan ibu dan bapak sudah meninggal, apa yang harus kita lakukan? Ada sebuah hadis bertanya seorang Bani Umamah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma ba'da wafatihi. Seandainya ibuku sudah meninggal, bisa enggak? Kata Rasul, na'am, bisa. Apa yang dilakukan? Pertama adalah as-salatu alaihima, mendoakan. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, memintakan ampunan. Yang ketiga, wal infadhu bi ahdihim, menjalankan cita-citanya. Dan yang keempat nih, wasilatur rahimil lati la tusalu illa bihima, menjalin silaturahim yang tidak akan maju, tidak akan nyambung kalau tidak ada mereka. Maka penajaman ayat 1 dari surat An-Nisa ini adalah bagaimana kita menjaga silaturahim. Itu mungkin Ustadz Abai yang bisa tersampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru. Bu, siap-siap jadi orang baik, siap. Biarin orang lain nyemooh kita, yang penting kita jangan. Ini mau orang lain nggak nanya, ibu nggak ngikut nanya. Ada yang begitu, ada. Mana orangnya? Baik, setelah ini mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari guru kita, Kiai Haji Muhammad Syahidi. Tetap jangan kemana-mana di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, sebagaimana janji saya tadi, saat ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita. Insya Allah beliau adalah Kiai Haji Muhammad Syahidi, akan membahas tema tentang cemburu buta. Bu, ada yang cemburu buta, ada? Mana orangnya? Yuk kita dengerin lebih lengkapnya. Guru, silakan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya min ba'di wa ala alihi wa sahbihi wa jundih. Qala ta'ala fi muhkamit tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira
Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahbib habibaka haunan asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tema pada kesempatan yang mulia ini, kita berada di tempat yang mulia, kumpul bersama orang yang mulia, insya Allah kehidupan kita mulia dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal alamin. Cemburu buta. Boleh orang cemburu, Bu? Boleh orang cemburu? Boleh. Boleh, yang penting jangan ditambah sama buta. Sebab kalau buta itu filosofinya nggak bisa melihat, maka banyak salahnya. Cemburu tanda bahwa orang itu adalah memiliki rasa cinta kasih kepada lawan kita, kepada pasangan kita. Tetapi nggak boleh digandengin sama yang namanya buta. Kenapa kemudian dalam kehidupan terjadi cemburu buta? Adalah karena kita melihat pasangan kita ini dengan penglihatan yang negatif. Oleh karenanya supaya tidak cemburu buta, kita ini melihatnya jangan dengan pakai kacamata yang suudzon. Sebab Bu, supaya kita ini tidak cemburu buta, harus sering kita ini kumpul. Kalau kemudian kita ini nggak bisa kumpul, bagaimana caranya supaya bisa kumpul? Adalah harus sering ketemu, komunikasi, jangan putus. Sebab kalau udah kumpul, barang yang nggak enak jadi enak. Contoh gampang. Saya mau nanya nih, ibu kalau beli ayam goreng, ini banyak nih semua ibu-ibu pasti bisa ayam goreng, Set. Yeah. Pasti bisa. Cuma yang terkenal dan diburu orang itu apanya? Orang bisanya ngantri beli dia, itu apanya Bu yang menarik? Bukan. Kalau nggak ada temennya yang satu itu nggak berasa. Apa itu? Sambal. Nih mama udah pasti paham mas sambal, Set. Dan ibu tahu bahan sambal itu nggak ada yang enak. Ada laki kita ngopi pagi-pagi terus sarapannya sama terasi. Ada pagi-pagi suami kita nongkrong di depan rumah ngopi terus sarapannya sama garam. Garam nggak enak, cabai juga nggak enak, bawang nggak enak. Nggak ada yang enak, cuma kalau jadi satu, lalu kemudian egonya ditinggalkan, berubah namanya menjadi sambal, maka barang yang tidak enak menjadi enak. Itu artinya kita boleh cemburu, bentuk bahwa kita ini adalah sayang sama suami, tapi nggak boleh cemburu buta, ngerusak. Rumah tangga bakal jadi malapetaka, akan binasa, manfaatnya tidak ada, malah kemudian rusak semuanya. Oleh karena itu, Rasulullah sampaikan habibaka haunad asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Cintai orang yang kamu cintai, jangan terlalu cinta. Sebab yang hari ini Anda cintai bisa jadi besok jadi musuhmu. Yang hari ini ibu suka bisa jadi besok itu menjadi orang yang ibu benci. Makanya nggak boleh. Ini awal mula cemburu buta ini kita ini rasa memiliki. Bahasa kerennya posesif yang berlebihan. Rasa memiliki. Rasa memiliki gimana? Ngatur semuanya. Ibu tahu perempuan ini zat paling pinter. Sebenarnya makhluk yang paling pinter itu perempuan. Dibanding laki-laki Bu. Iya, gimana Zat? Kalau laki-laki mah duit diumpetin gak bisa ketemu. Iya. Tapi kalau perempuan nih biar kata diselipin di kantong celana mana aja. Tahu dia. Tahu. Ya Tahu Allah, itu perempuan. Makanya perempuan ini pinter. Iya, di mana aja tahu. Tahu di mana aja tahu. Ya, Maka kalau kemudian orang menganggap perempuan itu lemah, salah Bu. Ibu boleh diawasin, tapi jangan terlalu diawasin. Suami yang begitu nggak suka. Saya Bu kemana-mana, kalau dikasih sesuatu sama panitia, nggak berani dibuka di jalan. Kenapa? Karena istri saya selalu percaya. Karena istrinya percaya, maka kemudian saya tidak pernah berani macam-macam. Maka jangan ditanya-tanya mulu, ribet.
Ada yang begitu ada? Ada Ustaz, banyak begitu. Mana orangnya? Banyak yang begitu. Terus kemudian jangan ngatur mulu. Sebab kalau pengen kita ini tidak terjadi dalam kehidupan rumah tangga cemburu buta, kita ini harus saling tahu. Jangan kemudian ibu mau membuat sesuatu suami supaya senang, jangan maunya ibu. Ibu harus belajar maunya suami apa. Dan sebaliknya pasangan juga begitu. Kalau bini kita demennya duren, Ya. jangan dibeliin dodol. Iya. Enggak seneng. Ibu filosofi begini, kalau ibu dari kampung, di daerah-daerah itu ada orang suka gembala kambing. Itu megang kambing, itu yang ada yang dari belakang, ada yang ditarik. Ibu tahu siapa biasanya yang megang kambing ditarik itu? Kan ada yang dipegang tuh, ditarik tuh. Siapa itu biasanya? Hah? Yang punya. Pedagang biasanya, tarik. Tapi kalau penggembala biasanya di belakang. Dan ibu salah besar kalau pakainya cemburu buta. Sama kayak begini. Gitu loh. Istri kita ini, kayak ibu ini, suami tercintanya ibu ini, kalau kemudian salah, maka kemudian akan berakibat fatal cemburu buta. Dan itu sebabnya dalam bahasa agama karena ibu setiap kali mau ngomong sama suami, ketika ada komunikasi, tidak pernah kita ini menggandeng Allah. Bu, harusnya apa-apa itu menggandeng Allah, bila perlu hadroh dulu. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. Lanjut lagi, wa ila arwahi sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Sa'di wa Sa'idi Abdurrahman ibn Aufin wa Abi Ubaidah Amr Jarrah wa Zubairil Awam musulhim purhim. Al-Fatihah. Tumma ila arwahil arba'atil a'immatil mujtahidin muqallidin fiddin wal ulama'il amilin wal fuqaha'il muhaddisin qura'il mufassirin wa sadatis sufiyatil muhaqqiqin wa jami' auliya illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha min yaminiha ila simaliha. Al-Fatihah. Baru kemudian kita ngomong, insya Allah saling percaya. Kelamaan. Orang dulu sama orang sekarang bedanya apa? Kalau orang dulu Iya, guru. enggak banyak ngomong tapi banyak doa. Maka anak jadi. Iya. Suami dulu sama suami sekarang beda. Kalau suami dulu mau ngomong itu ngomongnya enggak seberapa, banyak doanya. Maka tidak terjadi cemburu buta. Orang sekarang kadang-kadang mohon maaf ngomongin laki kayak ngomongin anak buah. Orang pulang Aisyah dulu istrinya Rasulullah. Beda sama Aisyah sekarang. Aisyah sekarang itu kalau lakinya sholat Jumat nggak ditungguin. Aisyah istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau beliau mau pulang ke rumah udah di depan pintu. Kalau kita kadang-kadang suaminya assalamualaikum saja nggak dijawab-jawab. Begitu dijawab malah ngomongnya nggak enak gitu. Malah ngomongnya nggak enak. Apa yang diomongin? Kayak rumah siapa aja tinggal masuk aja ribet. Ini yang membuat kita ini cemburu butanya makin naik karena kemudian kesalahan kita yang dibuat. Oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, barang yang tidak enak menjadi enak adalah karena rukun. Rukun ini akan menangkal cemburu buta. Bila itu ada pada diri kita, insya Allah kita akan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Masya Allah, tabarakallah luar biasa Bu. Seger apa enggak? Ada yang masih cemburu? Oh cemburu boleh, yang enggak boleh cemburu buta. Ustadz sebentar, kelihatannya ibu-ibu udah enggak sabar nih mau bertanya sama Ustadz. Monggo silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Retno dari Majelis Taklim Iwan Perumahan Asabri Indah Jati Asih. Pak Kiai, saya mau bertanya, bagaimana dengan orang yang karena sayang dengan pasangannya hingga akhirnya cemburuan, Pak Kiai? Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Guru, ini mah ada nih orang ya, sama lakinya cemburuan banget. Nelpon bukan telepon tapi video call. Ada yang begitu ada. Mana orangnya? Saking gak percayanya ya. Iya saking gak percaya, anaknya video call padahal emaknya yang nengok di belakang. Ada yang begitu ada. Ayo silakan guru jawab. Baik. Jadi begini Bu, ketika dalam pikiran kita sesuatu yang di alam dunia itu abadi dan milik kita akan berakibat fatal.
Cemburu yang berlebihan juga akan berakibat fatal karena kita salah melihat dan salah menilai. Suami itu bukan milik ibu. Suami itu titipan yang harus dirawat sama ibu. Kalau kemudian suami ibu dirawat sama orang, cemburu, tapi jangan telat. Sebab kata Allah, waji'a yawma idzin bi jahannam, yawma idzin yatadzakkarul insan, yawma idzin yatadzakkarul insanu wa alla lahu dzikra. Masya Allah. Jadi kalau mau ingat jangan telat, mumpung suami masih ada. Supaya tidak disayang orang, bagaimana caranya? Ya itu harus kita tata dengan baik. Cemburu buta itu kita merasa memiliki. Pastikan bahwa sesuatu yang ada di dunia itu harta, tahta, wanita. Semua yang ada di sini hanya pinjaman. Ketika kita merasa bahwa itu milik kita, siap-siap menjadi orang yang kecewa. Persis gambarannya kayak tukang parkir. Biar mobilnya banyak nggak sombong. Sore hari mobilnya habis, itu tidak pernah merasa sedih dan gelisah. Kenapa? Karena merasa cuma dititipin. Suami juga titipan. Makanya kalau ada yang mau ngambil nggak apa-apa. Nggak boleh ya Bu? Supaya nggak diambil gimana caranya? Jagain. Gimana caranya jagainya? Dengan penuh kasih sayang. Yang sopan malaki. Jangan manggil namanya mentang-mentang. Ya ada sih jujur tapi menyakitkan gitu loh. Contoh nanyanya, Neng, kata orang-orang di kampung ini, abang ini adalah orang yang paling jelek. Kalau istri yang punya hati nggak begitu, enggak. Abang nggak jelek, cuma abang salah duduk. Makanya ibu hati-hati kalau mau duduk, kalau nggak pengen dibilang jelek. Ibu kasih semangat suaminya. Kalau abang duduknya nggak sama orang-orang ganteng, abang nggak kelihatan jelek. Kelihatan jelek karena salah duduk. Aman Bu kalau begitu. Sama kalau ibu menjadi istri yang soleha, yang baik, yang gak cemburuan. Ketika ke mall, mobil ibu mohon maaf buka pintu saja harus bertiga tuh pintunya. Saking macetnya gitu loh. Mobil orang dipencet doang udah buka. Ibu bisa ngomong tuh sama suami, Bang, saya gak akan cemburu sama model begitu Bang. Yang salah bukan abang mobilnya jelek, tapi yang salah orang sebelah yang mobilnya bagus parkir di sebelah mobil kita. Kalau udah begitu, adem tuh pikiran. Jangan ada merasa memiliki Bu, karena itu adalah bukan milik kita. Oke, Tuhan saya. Masya Allah, terima kasih tabarakallah guru atas tausiah dan penjelasannya. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Amin ya Rabbal. Setelah ini kita akan ngaji bersama guru kita, Kiai Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bagi para pemirsa yang ingin ikut ngaji bareng kita, yuk ambil wudhu dan siapkan Al-Qur'annya. Ibu-ibu yang di studio udah siap Al-Qur'annya udah? Siap semua? Karena kita sekarang masuk pada segmen ngaji yuk. Silahkan guru. Habibi kamarilah datanglah padaku lama hati menahan rindu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan jambu dicampur kecap. Cakep. Ibu-ibu dan nenek-nenek jawabnya mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga para pemirsa insya Allah hidupnya Mur. nggak cepet makan bub, Mur. matanya nggak lam, Mur. rambutnya nggak bertap, Mur. insya Allah nggak cepet masuk Kubur. ya Allah. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa
yang ada di rumah dan juga yang ada di studio, insya Allah barang-barang mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin apa Bu? Didoain. Amin ya robbal Alamin. tahadus binima kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Munawir Ngacir tidak sendirian, saya ditemani oleh Ayang Beb. Ayang Beb. Ya Allah, Masya Allah. guru kita ya Allah, Ustaz Abe Gifran yang selalu setia mendampingi kita. Alhamdulillah. Dan juga saya tidak sendirian juga, ada bincang tamu kita yang sangat fenomenal. Siapa dia? Mau saya sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Masya Ustaz. Allah. Ibu pakai kacamata? Pakai. Padahal suami paling nggak suka kalau pakai kacamata. Kenapa? Kalau bangun tidur nyariin kacamata, bukan nyari suami. Ya Allah. What's your name? My name Ibu Irda. Ya Allah. Nenek-nenek bisa bahasa Inggris ya nggak? Alhamdulillah. Bu Irda dari Majelis Taklim mana ini? Majelis Taklim Al-Ikhwan Jati Asih Bekasi. Al-Ikhwan dari Jati Asih Bekasi. Jati Asih Bekasi. Iya. Masya Allah, luar binasa. Luar biasa. Oh, luar biasa ya. Para pemirsa, sebelum kita memulai tentunya akan dibacain terlebih dahulu, yaitu surah Al-Hujrah ayat number 8. Understand? Yes. Yeah, yes. Silakan ayat yang ke-8. Ya, silakan Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlan minallahi wa ni'mah. Wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Bu Irda dulu ngajinya di pesantren ada apa di mana? Enggak, Pak Ustadz. Enggak. Enggak di Masya pesantren. Allah. Ngajinya berarti sama ustazah yang ada di lingkungannya ya? Iya. Ngajinya talaki sama ustazahnya? Saya ngajar di LBIK Pak Ustadz. Masya Allah. Mantesan udah Ngaji mulai di rumah rapi juga. ya. Iya ya Allah. Ngomong-ngomong anaknya juga begitu juga? Ngaji dia? Anaknya alhamdulillah Alhamdulillah. masih belajar. Masih belajar. Berarti sama kayak saya dong. Alhamdulillah. Nah, para pemirsa, mari kita bersama-sama nanti agak sedikit tambahan yang biasa saya menyampaikan hanya ilmu tajwidnya saja. Ini ada namanya literatur bahasanya. Understand? Udah ya saja biar cepat. Ya, alhamdulillah. Mama, tuh 2, 3. Itu nada Bu, nada, bukan Bu Irda, bukan. Ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Siji loro telu. Nah, kalau begini kompak bareng enak ya. Masih seragam. Coba nggak tahu kalau yang satu-satu. Ya Allah. Yuk lagi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Mari perhatikan. Fadlam minallahi wa ni'mah. 1, 2, 3. Coba perhatikan, dotnya itu jangan dipantulin. Tahu mantul? Nggak boleh fade, nggak boleh. Ya, ditahan. Ditahan enak nggak? Nggak enak ditahannya. Ditahan. Bu Irda,
Jadi jangan sampai fadl lam, jangan begitu ya. Oke, coba bareng-bareng lagi dengan pemirsa yang ada di rumah. Fadlam minallahi wa ni'mah. 1, 2, 3. Wallahu alimun hakim. Tuh 2, 3. Nah, kita sekarang tinggal melihat bagaimana kedudukannya. Pertama, di lafal fadlam di sini, ini ya, itu namanya bentuknya masdar. Understand masdar? Yes. Berarti masdar itu kalau di dalam ilmu jurumiyah, babul masdar, al masdaru huwal ismul mansubul lati yaji'u salisan. Waduh, ngerti kagak nih? Kagak ngerti dia. Kagak ngerti, iya ya. Ya Allah. Nah, Ngerti nggak Bu? Paham nggak Bu? Nih pemirsa, dan di situ lafal fadlam itu asal katanya adalah fadola. Fadola yafdolu fadlan. Berarti yang ketiga. Jadi lafal fadlan itu menjadikan sumber karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ini baru, ini bahasanya saja. Kemudian lafal minallah di situ adalah jar majrur. Understand? Udah yes aja deh. Berarti ini lafal minallahi nggak bakalan dibaca minallahu. Nah, makanya kalau hanya cuman sekedar menafsirkan Al-Quran, nih kalau kepingin mengetahui tadabur Al-Quran, itu harus mengetahui kedudukannya kalimat dulu. Dulu kan waktu sekolah di madrasah ya. Madrasah. Madrasah. Waktu saya sekolah di madrasah begitu ya? Iya, madrasah. Dulu kan ada subjek, predikat, Jack. understand? Kalau bahasa Indonesianya pintar kan Bu Irda ya? Ya Allah, subjek itu adalah yang mau mengerjakan. Kalau predikat adalah kata Ya. objek adalah yang dikerja. Ya kan. Understand? Yeah. Oke, langsung kalau sudah paham. Minallah berarti di sini ini baru 2 kata. Lafal fadlam dengan minallah. Maksudnya apa? Allah memberikan karunia. Nih, biar nanti di rumah mikir juga ya. Dan apalagi yang diberikan karunia? Yang kedua, wa ni'mah dan kenikmat. Kenikmat. Ibu pernah merasakan kenikmatan nggak? Kenikmatan dunia kan ada ya? Bu Irda, pernah mengalami kenikmatan kan? Pernah ya? Nikmat sehat maksudnya Bu. Ya Allah. Nikmat bisa melihat. Begitu. Okay? Ya Allah. Ini mah kadang-kadang jawabannya ke sono-sono ya. Sono kemana ya Bu? Nah iya. Nah ini asbabun nuzul. Tahu asbabun nuzul? Sebab-sebab turunnya ayat ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu naik apa namanya keledai. Understand keledai? Yes. Gede banget juga enggak, kecil banget juga enggak. Yang sedang-sedang penyanyi semua. Iya. Ya Allah. Tuh, jadi ketika Rasulullah naik keledai, datanglah ngelewatin Abdullah bin Ubay. Tahu? Oh, berarti zaman Nabi udah ada dong. Iya. Main tahu aja dia ya. Lah iya. Iya. Nah pas kebetulan keledainya itu kencing. Apaan? Kecil. Lah kencing ya kan. Nah namanya Abdullah bin Ubay itu kan adalah orang munafik ya kan. Begitu ini dikatain itu keledainya bau bener kan begitu. Padahal yang ngomong itu yang bau. Kalau masih bau kayak kasturi. Masya Allah akhirnya didamaikan dengan karunia Allah. Turunlah ayat ini.
fadlam minallahi wa ni'mah. Baunya kayak kasturi. Lah kita mohon maaf ya. Ibu-ibu baru pulang nanam padi ya enggak? Begitu pulang baunya kayak apa tuh? Ya asem ya enggak? Ya. Fadlam minallahi wa ni'mah. 1, 2, 3. Ha, ni'mah. Nih, namanya tak marbutoh. Tahu tak marbutoh? Ketika diwakafkan tak marbutoh ini kembali kepada huruf H. Contoh yang lain. Hayya 'alas shalah. Enggak hayya 'alas shalat, begitu enggak? Iya enggak, Bu? Ibu Irda ya? Iya kan? Iya, ini bengong bae ya. Ya Allah. Nah sekarang saya mau coba Bu Irda baca lagi coba. Sekali lagi 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlam. Ulangi lagi. Fadlam. Fadlam. Coba 1, 2, 3. Fadlam. Ulangi lagi. Fadlam. 1, 2, 3. Fadlam. Ulangi lagi pemirsa biar ngeliat. Coba 1, 2, 3. Fadlam. Ulangi lagi nih Bu Irda nih. Dengerin ya. Fadlam. Fadlam. Ayo coba 1, 2, 3. Fadlam. Nah. Minallahi wa ni'mah. Coba lagi 1, 2, 3. Fadlam. Ulangi lagi 1, 2, 3. Fadlam. Minallahi wa ni'mah. Masya Allah. Kan di dalam Al-Fil juga ada kan? Fitaulil, ya kan? Fitaulil. Coba Bu Irda. Fitaulil. Nah, jangan di pantulin, jangan taude, jangan begitu. Taulil. Fitaulil. Nah, nanti di rumah baru bisa. Biasanya kalau di sini namanya nefas ya. Terus ya kan? Wallahu alimun hakim. Tuh 2, 3. Wallahu alimun hakim. Nah, coba. Ha, hi, ho, ha. Ha, hi, hu, ha. Wah. Ya Allah. Coba ibu-ibu bareng. 1, 2, 3. Ha, hi. Lagi 1, 2, 3. Nah begitu. Ar-rah begitu. Subhanalladzi begitu ya. Allah ya Karim. Nanti insya Allah dari sini lebih pinter ya. Nah kalau itu kan bukan ngajarin, bareng-bareng ngaji ya nggak? Ya Allah nggak ngurung, kalau beliau kan lebih lumayan ya. Alhamdulillah. Nah di sini lafal wallah. Tadi kan tadaburnya bahwa lafal fadlan adalah menjadikan masdar. Masdar di situ adalah sumbernya suatu karunia, ya kan? Kalau masdar itu kalau di dalam bahasa ilmu alat itu ada 3. Ada namanya masdar mudhof, ada namanya masdar man'un, ada yang namanya masdar alif dan lam. Understand? Makanya ini kudu ngerti literatur bahasanya. Nah kemudian mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Dan juga di akhir kalimat yaitu wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada guru kita Ustadz Munawir Ngacir yang telah membagi ilmunya buat kita semua. Mudah-mudahan besok dan dimanapun berada kita bisa mengamalkan dalam membaca Al-Quran. Amin ya robbal. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan doa bersama dengan para guru-guru kita. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Kita sudah diberikan fasilitas oleh Allah, nanti di dalam surga disediakan yang namanya telaga. Telaga yang begitu indah, begitu mewah dan begitu luar biasa. Lalu diraih dengan apa? Diraih dengan ibadah, pendekatan diri kepada Allah dan juga takwa. Jangan sampai kita sia-siakan sesuatu yang sudah dipersiapkan, fasilitas yang sudah diadakan untuk kita umat baginda Nabi. Lalu kita menyia-nyiakan dengan banyak bermaksiat. Kita menyia-nyiakan jauh dari Allah dan kita tidak pernah mau ibadah. Orang-orang yang rugi adalah mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hadirin yang kami muliakan, cemburu buta hanya akan membawa kita dalam titik malapetaka. Cemburu buta adalah penyakit yang mematikan. Oleh karena itu, setelah kita menyadari bahwa itu adalah penyakit yang mematikan, maka kemudian kita rubah caranya. Ketika melihat pasangan kita, lihatlah dengan cahaya Allah. Ketika kita melihat pasangan kita, lihatlah dengan cara husnudzon, bahwa apa yang ada pada diri suami kita, hakikatnya adalah Allah tengah menerpa kita untuk menjadi seorang ibu yang kuat dunia dan kuat akhirat. Jika itu sudah ada pada diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Ibu dan Bapak, mari kita gunakan energi yang besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu doa. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa adalah senjata bagi kita. Kita beristighfar, minta ampunan atas apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan arahan Allah dan Rasul-Nya. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hamdan syakirin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, bersyukur kami kehadirat-Mu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Amin. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kasih sayang, nikmat persaudaraan, nikmat kesehatan, nikmat ilmu, nikmat ibadah, nikmat taubat. Betapa banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Amin. Mampukan kami untuk selalu dan senantiasa bisa bersyukur, mensyukuri apapun yang ada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mampukan kami untuk bisa mencintainya, melebihi cinta pada diri kami dan keluarga kami. Amin. Mampukan kami untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa indahnya ketika kami merapat mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Amin. Assalamu alayka ya Habiballah. Amin. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ampuni dosa kami, ampuni dosa ibu dan bapak kami, orang tua kami yang telah tiada. Saat ini mereka ada di alam barzah-Mu ya Allah. Bahagiakan mereka. Amin. Bahagiakan mereka ya Allah. Kumpulkan kami kelak di surga-Mu. Amin. Allahumma hablana min azwajina Amin. wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Berkati suami kami ya Allah, berkati anak-anak kami, berkati pasangan kami ya Allah. Mampukan kami membangun surga di rumah kami. Jadikanlah baiti jannati. Rumah kami adalah surga bagi kami sebelum Engkau gantikan dengan surga-Mu ya Allah. Mampukan kami untuk menikmatkan, turunkan mesin kedamaian di rumah kami ya Allah. Gantikan amarah dengan kesyukuran. Bahagiakan seluruh isi rumah kami ya Allah. Amin. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla.
Mudahkan semua urusan kami ya Allah. Tidak ada yang susah jika Engkau bikin mudah. Mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah, Amin. mudahkanlah ya Allah. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada guru-guru kami semua, Ustadz Hasan Kosasi, Kiai Zainur Rafiq, Kiai Muhammad Sahidi, Kiai Munawir Ngacir, dan Ananda Alif yang telah membagi ilmunya buat kita semua. Kembali saya mengingatkan untuk terus menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri dari berpergian. Sampai ketemu lagi di Cahyati yang akan datang. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.